Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Subuhia, Prodi D3 Akuntansi dari STIE Mahaputra V. Hari ini saya akan menjelaskan materi kuliah pengantar bisnis dengan topik dunia bisnis. Di topik pertama ini kita mempelajari 5 hal. Yang pertama, organisasi bisnis. Yang kedua, ilmu ekonomi perusahaan. Yang ketiga, maksud dan tujuan bisnis. Yang keempat, berbisnis dalam era globalisasi. Dan yang kelima, tantangan sosial yang harus dihadapi dalam dunia bisnis. Masuk ke materi yang pertama, yaitu organisasi bisnis. Organisasi yang dikelola oleh masyarakat terbagi menjadi 2, yakni organisasi non-profit dan organisasi profit. Organisasi non-profit adalah organisasi yang menekankan nilai sosial atau yang dikenal dengan social value. Contohnya adalah Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum, dan sebagainya. Yang kedua adalah organisasi profit, yakni organisasi yang menekankan keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan organisasinya. Contohnya seperti semua perusahaan komersil yang menjual berbagai barang dan jasa, lalu perusahaan, firma, dan sebagainya. Secara terminologis, bisnis artinya kegiatan atau usaha. Dalam pembicaraan umum, bisnis artinya segala kegiatan produksi, menjual, membeli, dan saling bertukar barang atau jasa antara orang ataupun perusahaan. Yang kedua adalah mengenai ilmu ekonomi perusahaan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari semua kegiatan manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Masalah pokok perekonomian timbul karena adanya kelangkaan atau kekurangan. Hal ini timbul karena ketidakseimbangan antara keinginan masyarakat dan faktor-faktor produksi yang tersedia. Keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi dan memperoleh suatu barang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah adanya keinginan dan adanya kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang atau jasa. Yang kedua, adanya keinginan seseorang namun tidak adanya kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Dalam kenyataan, ada 3 masalah pokok perekonomian. Yang pertama adalah what. What yang artinya barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Yang kedua adalah how. Bagaimana barang atau jasa tersebut. Dalam kenyataan, ada 3 masalah pokok perekonomian. Yang pertama adalah what. What yang artinya barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Yang kedua adalah how. Bagaimana barang atau jasa itu diproduksi. Yang ketiga adalah whom, yang artinya barang atau jasa itu ditujukan untuk siapa. Selanjutnya adalah pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan mengolah sumber-sumber ekonomi yang ada untuk memproduksi suatu barang atau jasa agar mendapatkan laba atau keuntungan dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menciptakan suatu barang atau jasa, perusahaan harus mengolah sumber-sumber ekonomi yang ada secara efisien agar mendapatkan sebuah keuntungan. Adapun sumber-sumber ekonomi yang dikelola oleh perusahaan terdiri atas 7 sumber yang bisa kita sebut dengan 7M. M yang pertama adalah money atau uang, di mana uang sangat diperlukan dan bisa menjadi syarat utama dalam beroperasinya sebuah perusahaan. M yang kedua adalah mesin. Di zaman serba canggih seperti saat ini, sebuah perusahaan pasti membutuhkan berbagai macam mesin, baik itu berteknologi sederhana maupun berteknologi tinggi. M yang ketiga adalah material, di mana barang-barang yang bahan-bahan baku yang belum diproses yang dibutuhkan dalam proses produksi untuk mengeluarkan barang jadi yang kemudian dipasarkan. M yang keempat adalah man atau manusia, di mana manusia sangat dibutuhkan bagi perusahaan. Walaupun perusahaan tersebut menggunakan teknologi,
Jika tidak ada yang menjalankan teknologi tersebut, bagaimana perusahaan tersebut akan memulai proses produksi? M yang kelima adalah metode. Merupakan suatu cara kerja menggabungkan antara mesin-mesin, material, dan manusia. M yang keenam adalah market atau pasar sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan. M yang ketujuh adalah manajemen. Manajemen dibutuhkan bagi perusahaan untuk mengkoordinasi kegiatan yang ada dalam proses produksi. Hal ketiga yang kita pelajari dalam dunia bisnis adalah maksud dan tujuan bisnis. Adapun maksud dan tujuan bisnis berkaitan dengan 5 hal. Hal yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal yang kedua adalah keuntungan usaha. Hal yang ketiga adalah perkembangan dan pertumbuhan berkelanjutan. Hal yang keempat, tanggung jawab sosial. Dan hal yang kelima adalah mengatasi segala bentuk risiko. Materi keempat dalam dunia bisnis yakni berbisnis dalam era globalisasi. Di zaman seperti sekarang ini yang serba mudah dan canggih, jarak geografis dan budaya telah menyempit dengan munculnya pesawat udara, mesin fax, komputer global, serta teknologi canggih lainnya. Kemajuan-kemajuan ini memaksa perusahaan untuk mengerti bahwa hakikat pasar tidak terbatas pada waktu dan ruang. Globalisasi dan teknologi mendorong seleksi alamiah yang mengarah pada yang terkuatlah yang bertahan. Untuk itu, agar perusahaan dapat bertahan, maka perusahaan diharapkan memproduksi barang yang diinginkan oleh konsumen dan dapat memenuhi janji-janjinya secara konsisten. Di samping itu juga perlu dilakukan penyelarasan upaya prinsip-prinsip pemasaran modern yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah kepuasan konsumen. Yang kedua adalah kualitas yang diinginkan konsumen. Yang ketiga adalah layanan yang tepat waktu. Yang keempat adalah harga yang kompetitif. Dan yang kelima adalah memelihara kesetiaan pelanggan. Materi yang kelima, yang terakhir dalam dunia bisnis adalah mengenai tantangan-tantangan sosial yang harus dihadapi dalam dunia bisnis. Tantangan yang pertama adalah pemulihan ekonomi. Yang kedua adalah wanita di dunia kerja. Yang ketiga adalah isu link and match, suatu kondisi yang menggambarkan tingkat kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Yang keempat adalah diversitas atau keanekaragaman. Yang kelima adalah konflik nilai. Dan yang terakhir adalah etika bisnis. Sekianlah materi dunia bisnis yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan.